Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ani Rubiati, ditemani dengan rekan saya Bu Eka. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa Bu Ani, sehat walafiat. Terima kasih Bu Eka. Ngomong-ngomong, hari ini kita membahas apa ya yang perlu kita obrolkan? Monggo Bu Ani, kita bebas saja. Saya kok tertarik dengan ini Bu Eka, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Bu Eka bisa menjelaskan di sini. Iya, mungkin Bu Ani juga sudah sering melihat di media sosial. Betul, Kemudian ya. juga banyak kan di internet. Sering juga ada kegiatan workshop atau juga webinar yang Iya, membahas betul, tentang betul. pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga banyak mungkin ya di kalangan para pendidik seperti itu ya, Iya. membuat kita penasaran. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, nanti kita simak berikut ini ya. Jadi Bu Ani, secara pengertian ya, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi di sini bisa diartikan bahwa apa sih yang akan dilakukan guru terhadap pembelajaran murid-muridnya di kelas yang notabene berbeda-beda ya Bu ya. Ada anak yang mungkin dalam menangkap materi itu cepat, ada juga yang kurang, ada juga anak yang mungkin cara gaya belajarnya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda seperti itu. Nah, maka apa yang dilakukan guru untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas yang bagaimana keadaan siswanya berbeda-beda itulah yang dinamakan berdiferensiasi. Jadi satu anak dengan yang lain itu tidak boleh disamakan Bu Ani. Cara kita menangani di kelas, pembelajarannya seperti apa, kita memberikan materi itu berbeda-beda sehingga bisa dikatakan berdiferensiasi atau berbeda-beda. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga harus berakar kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, dan bagaimana guru juga bisa merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi semuanya itu berpusat kepada kebutuhan murid. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian apakah pembelajaran berdiferensiasi ini termasuk bagian dari kurikulum merdeka? Begini Bu Ani, kalau dikatakan bagian dari kurikulum merdeka atau bukan, tentu saja bagian ya. Iya. Tetapi tidak terbatas hanya kurikulum merdeka saja yang bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik yang masih menggunakan kurikulum 13 juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini karena memang itu adalah kalau dikatakan bagian dari kurikulum ya bagian dari kurikulum ya Bu. Cuma kan itu actionnya kita sebagai guru dalam melayani kebutuhan murid-murid di kelas. Jadi kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman Bu Ani. Kalau dulu mungkin cara mengajarnya kita samakan semua ya. Klasikal. Ya, kita anggap semua anak itu sama, cara memberikan materi juga sama. Nah, sekarang kita mungkin ayo sama-sama belajar lah. Kita sama-sama belajar bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai dengan cara yang berbeda pula setiap anaknya. Iya. Tadi Bu Eka mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berorientasi pada kebutuhan murid ya. Betul, kebutuhan yang seperti apa itu Bu Eka? Nah, bisa kita simak berikut ini ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga Bu, ada tiga aspek kebutuhan murid. Yang pertama yaitu berdasarkan kesiapan belajar murid ya atau readiness. Kemudian yang kedua ada berdasarkan minat murid. Nah, tentu saja setiap murid kan punya minat yang masing-masing yang berbeda-beda. Dan yang ketiga menurut profil belajar murid. Nanti akan kita kupas satu-satu. Nah, kesiapan belajar itu yang seperti apa? Yaitu kapasitas seorang anak atau murid untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan yang baru. Nah, biasanya setiap anak itu ini saya ngobrol di kelas saya ya Bu Ani, pengalaman saya.
ada anak yang memang cepat menangkap materinya. Betul. Nah, kemudian dia sudah jauh. Ada anak yang sedang. Kemudian ada anak yang kurang dan mungkin membutuhkan dampingan kita dalam mengerjakan soal atau memahami materi, harus sering bertanya atau sering kita dampingi seperti itu. Jadi ada 3 di kelas saya itu. Nah, itu berdasarkan kesiapan belajar itu seperti itu. Ada anak yang mungkin cepat belajarnya, yang sedang, tengah-tengah, atau juga ada yang kurang. Nah, itu kita juga harus tahu sebagai guru ya, supaya dalam memberikan materi tidak asal semuanya sama rata. Ada yang nanti males Bu, ini sudah selesai, nanti diulang-ulang lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang diulang-ulang sampai 3 kali juga masih belum paham. Nah, kita harus tahu di situ supaya kita tepat memberikan materi ataupun soal yang akan kita berikan ke anak. Seperti itu. Ya, itu yang kesiapan belajar. Nah, kemudian yang untuk minat murid ini sebuah kecenderungan murid ya atau individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Nah, misalkan seperti ini Bu Ani. Anak itu kan macam-macam ya. Ada yang suka seni. Kalau ada tari gitu dia senang. Ada yang tertarik di bidang olahraga. Ini biasanya yang cowok-cowok suka main bola. Ada yang pinter dakwah atau mungkin seneng kayak kiroah. Itu kan ketertarikannya dia itu berbeda-beda. Jadi minatnya itu berbeda-beda. Nah, kita dalam memberikan materi terkadang harus melihat ketertarikan murid itu seperti apa supaya dia itu fokus dalam belajarnya. Soalnya kalau dia sudah senang, pasti dia akan fokus seperti itu. Nah, yang ketiga, profil belajar murid. Itu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Ini bisa digolongkan menjadi 3 Bu Ani. 3. Apa saja? Yang pertama, ada yang gaya belajarnya atau profil belajarnya itu berdasarkan audio. Nah, dia akan lebih cepat menangkap materi dengan mendengar. Kemudian ada juga yang visual. Nah, kalau visual itu dia harus melihat, kemudian juga atau bisa kita menampilkan gambar-gambar seperti itu ya. Lebih senang berimajinasi mungkin ya. Kemudian yang ketiga itu kinestetik. Nah, ini anaknya biasanya nggak bisa diam di kelas. Nah, senangannya mencoba hal-hal yang baru, nyoba-nyoba percobaan atau mungkin keterampilan-keterampilan yang harus membutuhkan gerak. Nah, seperti itu untuk profil belajarnya. Iya, kemudian Bu Eka tentang pembelajaran berdiferensi tadi sudah disampaikan kebutuhan yang bagaimana kita memenuhi kebutuhan murid yang bagaimana. Selanjutnya ini strategi apa yang kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, oke. Mungkin ada strategi tertentu. Ya, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kalau di kelas gitu dikelompokkan menjadi 3 Bu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah diferensiasi konten. Nah, konten ini berhubungan dengan materi, kemudian juga media yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda itu. Biasanya ada yang misalkan tadi profil belajarnya adalah audio. Nah, maka kita harus menampilkan media atau menyiapkan media yang ada audionya, baik itu berupa rekaman ataupun video. Nah, kalau video kan sudah ada suaranya seperti itu. Kemudian kalau misalkan visual, kita harus banyak gambar-gambarnya atau mungkin membaca ya yang bisa diamati oleh anak tentunya seperti itu. Kalau yang kinestetik, kita harus menyiapkan media yang bagaimana anak itu nanti bisa kreatif dalam menggunakan media itu ya, diotak-atik sebagaimana tujuan pembelajarannya supaya tujuan itu nanti tercapai. Seperti itu. Dan yang kedua, ada diferensiasi proses. Ini terkait dengan caranya guru memberikan stimulus supaya dalam kegiatan pembelajaran itu tiap anak itu berbeda-beda. Ada yang kalau tadi kan medianya ya Bu ya, kalau konten ini proses belajarnya anak. Itu sudah masuk ke anaknya, baik dia itu membuat misalkan cara belajarnya itu dia harus membuat sesuatu, merangkai. Nanti prosesnya kan berbeda. Kalau yang visual mungkin dia harus menggambar atau membuat peta konsep. Prosesnya seperti itu supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, ini berupa hasil akhir. Nanti berarti
setiap anak yang berbeda-beda itu dengan tujuan pembelajaran yang sama, hasilnya produk yang dihasilkan itu berbeda-beda Bu Ani. Ada yang misalkan ini di kelas saya kemarin menyebutkan atau ciri-cirinya segi banyak Bu Ani. Nah, produknya berbeda-beda. Ada yang membuat gambar segi banyak. Ada juga yang membuat rangkaian sedotan yang dibuat menjadi bangun segi banyak. Ada juga yang menyebutkan ciri-cirinya melalui rekaman suara. Nanti hasilnya itu produknya seperti itu. Oh iya. Kemudian tentang bagaimana alurnya. Tadi apakah sesuai sama dengan strategi? Kalau ada sedikit perbedaan Bu. Kalau strategi tadi yang sudah saya jelaskan, nah alur pembelajarannya ini sudah masuk ke tahap penerapan kita sebagai guru di kelas. Yang pertama ini tidak bisa dipisahkan, sebenarnya bukan bagian dari diferensiasi juga, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan tadi ya Bu Ani. Kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas itu yang seperti apa? Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bertanya dulu kepada anak-anak, nanti maunya pembelajaran di kelas itu seperti apa? Nah, ketika anak-anak menyampaikan ide-idenya, misalkan harus tertib, kemudian tidak boleh ngomong sendiri saat bu guru menerangkan. Ketika anak yang menyampaikan sendiri, ya itu bukan dari guru, maka anak akan lebih bertanggung jawab nanti. Misalkan si gurunya nanti lupa, nanti dari teman-temannya lain yang akan mengingatkan, loh tadi lo kesepakatannya seperti ini Bu, ini nggak boleh rame. Nanti anak-anak sendiri yang akan mengingatkan. Seperti itu. Jadi biar lebih kondusif pembelajarannya. Nanti dari kesepakatan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas itu muncul, akan terus anak itu akan terus bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensi yang dia buat tadi. Ya, misalkan tidak boleh berlarian di kelas. Keyakinannya adalah tentang keselamatan ya Bu, keselamatan di kelas. Nanti teman-temannya akan saling mengingatkan di lingkungan kelas itu tersebut kalau keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya guru harus memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya tadi. Kebutuhan belajar tadi ada 3 ya Bu. Ada yang berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat dan juga profil belajar murid itu tadi. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah menyusun RPP yang berdiferensiasi tentunya. Nah, di RPP itu nanti kan dituangkan tujuan pembelajarannya seperti apa, nanti kegiatan awalnya itu harus bagaimana, kegiatan intinya itu yang memuat proses yang berdiferensiasi itu seperti apa dituangkan ke situ, sampai dengan produknya nanti kan ada di RPP itu semua. Dan tidak kalah nanti media dan juga sumber belajarnya juga dicantumkan di situ yang memperlihatkan bentuk diferensiasi pembelajaran ya, diferensiasi pembelajaran atau konten ya, kontennya itu tadi. Ya, yang selanjutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini Bu Ani, dan harus konsisten ini, biasanya guru-guru kalau sudah melakukan pembelajaran selesai ya sudah. Hasilnya kita harus selalu melakukan refleksi Bu Ani. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa ya yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, tantangan apa yang harus dihadapi dan juga ditaklukkan seperti itu. Nah, itu harus selalu kita lakukan, yaitu melakukan refleksi dari pembelajaran. Refleksi ini bisa dilakukan sendiri, ada juga yang mungkin membutuhkan partner. Nah, misalkan di kelas saya refleksinya apa, nanti saya bisa konsultasi atau berbagi dengan Bu Ani, nanti masukan dari Bu Ani seperti apa begitu. Atau mungkin juga mengajak teman untuk coba mengamati pembelajaran di kelas saya, nanti kurangnya seperti apa. Nah, itu bagus sekali Bu Ani untuk meningkatkan pembelajaran ke depan supaya lebih baik lagi. Seperti itu. Wah, menarik sekali nih Bu Eka tentang pembelajaran berdiferensi, sehingga anak-anak kalau kita selalu menerapkan pembelajaran seperti ini, kita akan memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda tentunya. Setiap kelas kan memang berbeda-beda. Iya. Untuk pesan-pesan yang lain kira-kira apa Bu Eka?
Pesan-pesannya ya kita sebagai guru harus terus mengupdate ya, mengupdate pengetahuan kita tentang pembelajaran yang terbaru, paradigma yang terbaru, bagaimana kita menghadapi anak yang berbeda-beda itu tentunya tidak sama guru sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin pembelajarannya secara klasikal, semuanya disamakan dan itu tidak mendengarkan suara dari murid. Nah, kalau sekarang kita pembelajarannya itu kan harus berpusat atau berfokus pada murid. Semuanya melibatkan murid, Bu Ani. Baik itu membuat peraturan di kelas, pembelajaran yang ingin dilakukan di kelas itu seperti apa. Kita harus mendengarkan murid supaya anak-anak juga lebih bertanggung jawab, lebih fokus untuk belajarnya karena memang itu dari dirinya sendiri dan dia itu merasa dihargai. Seperti itu. Kalau dilibatkan, kalau semuanya tergantung guru sekarang mungkin sudah bukan zamannya lagi ya Bu Ani. Semuanya dari murid, kemudian juga untuk murid sendiri begitu. Jadi sebagai guru kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita dan juga mau berubah mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Waduh, menarik sekali nih tentang berbincang-bincang dengan Bu Eka. Ternyata Bu Eka ini ilmunya luar biasa. Sama-sama belajar, Bu Ani. Saya belajar banyak dari Bu Eka. Terima kasih ilmunya Bu Eka. Saya juga ini pengalaman dari Bu Eka tentang pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya yang kita lakukan di kelas. Ternyata anak-anak itu menikmati sekali setiap kelompok yang berdasarkan profil kemarin juga sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi lebih fokus belajarnya. Terus kemarin juga saya tanyakan ke anak-anak bagaimana pembelajaran seperti ini. Enak Bu gitu kan, memang memang tergantung dari istilahnya modelnya sendiri, modelnya anak-anak itu sendiri ya, sehingga tidak monoton seperti itu aja, buka halaman sekian, mengerjakan, dikumpulkan gitu aja, sehingga kegiatannya bervariasi setiap harinya. Anak-anak lebih aktif ya. Betul Bu, ya. Dan insya Allah ini menjadi ilmu ya untuk kita semua sebagai guru, untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Terima kasih Bu Eka. Saya sekarang banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bu Eka, dan semoga kedepannya kita selalu bisa mengupdate ilmu-ilmu baru tentang pembelajaran yang berfokus pada anak didik. Amin. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman kita, kemudian bermanfaat bagi diri kita sendiri juga anak-anak. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi ke depannya. Iya, di pertemuan selanjutnya ya Bu Ani. Terima kasih Bu Eka atas informasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.